Teori bumi bulat versus bumi datar. Manakah yang benar menurut kalian? Oke guys, kita kupas secara tuntas permasalahan ini. Siapa yang tidak tertarik mempelajari alam semesta guys? Alam semesta yang sedemikian luasnya dengan segala benda-benda langit dan proses pembentukannya memang jadi topik yang menarik untuk dipelajari. Tidak terkecuali bahasan tentang planet tempat tinggal kita, yaitu bumi. Kamu pernah mendengar mungkin perdebatan mengenai teori bentuk bumi? Ada yang percaya bentuk bumi itu bulat, namun ada juga yang mengeluarkan teori kalau bumi itu datar. Kalau kalian termasuk tim mana guys? Tim bumi bulat atau tim bumi datar? Oke. Sebenarnya teori bumi bulat atau round earth versus bumi datar, flat earth, ini sudah menjadi bahasan yang banyak dibicarakan sejak lama. Tapi sampai sekarang teori ini masih sering dibahas di tongkrongan. Mungkin kalian pernah guys membicarakan masalah bumi ini bulat ataupun datar di tongkrongan kalian, ya. Mungkin sampai kalian berdebat. Nih, kita akan bahas secara tuntas masalah teori bumi bulat atau bumi datar. Teori bumi bulat, the round earth theory. Teori bumi bulat ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai sebutan the round earth theory atau the spheroid theory. Teori ini menyatakan bahwa bumi berbentuk seperti bola, ya, atau globe. Teori bumi bulat didukung oleh beberapa bukti yang diperoleh dari observasi astronomi. Contohnya seperti terlihatnya bentuk bayangan bumi ketika terjadi gerhana bulan, bentuk cakrawala dari ketinggian yang membentuk lengkungan, serta adanya gaya gravitasi yang menarik segala benda menuju titik pusat bumi. Teori bumi bulat telah menjadi keyakinan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Di buku pelajaran sekolah juga dijelaskan bentuk dan gambar kalau bumi itu bulat. Ya. Alasan karena teori ini telah menyajikan berbagai bukti ilmiah yang mendukung kebenarannya. Beberapa teori ilmiah yang mendukung teori bumi bulat antara lain. Yang pertama, pandangan dan ketinggian. Ini guys, alasan pertama yang mendukung teori bumi bulat adalah ketika dipandang mata dari ketinggian. Jika dilihat dari ketinggian, misalnya seperti saat kita naik pesawat terbang, akan terlihat cakrawala atau horizon bumi yang berbentuk melengkung. Ya, mungkin kalian pernah naik pesawat dan melihatnya secara langsung guys. Boleh kalian komen di bawah. Selain itu, jika dilihat dari antariksa menggunakan pesawat luar angkasa, akan terlihat pula bentuk bumi yang bulat seperti pada foto-foto bumi yang beredar dari NASA guys, ya. Kalian boleh cek foto-foto dari pihak NASA yang menunjukkan bahwa bentuk bumi itu bulat. Oke. Yang kedua, bentuk bayangan bumi saat terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan peristiwa saat matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi sejajar dan membentuk garis lurus. Posisi bumi akan berada di antara matahari dan bulan. Oleh karena itu, bumi akan menghalangi sinar matahari yang memancar ke arah bulan. Dengan kata lain, selama peristiwa gerhana bulan, apa yang kita saksikan dari bumi adalah bayangan bumi di permukaan bulan. Nah, saat terjadi gerhana bulan, bayangan bumi pada bulan yang kita lihat itu berbentuk bulat, bukan
Hal ini menunjukkan bahwa bumi memiliki bentuk bulat. Yang ketiga, mengikuti teori bumi bulat ya. Adanya gaya gravitasi bumi, guys. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara benda-benda yang ada di bumi. Benda-benda ini akan tertarik ke arah pusat bumi, sehingga tidak melayang-layang di udara. Berbeda saat berada di luar angkasa. Di sana tidak ada gaya gravitasi bumi, sehingga benda-benda akan melayang-layang di udara. Jika bumi berbentuk datar, maka hukum gaya gravitasi ini tidak dapat dijelaskan secara akurat. Next, yang keempat, bukti-bukti astronomi. Kemudian, teori bumi bulat juga didukung oleh bukti-bukti astronomi. Berdasarkan pengamatan astronomi, benda-benda langit lainnya seperti planet dan bulan juga berbentuk bulat. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bulat bukanlah fenomena unik dari bumi, tetapi juga terjadi pada benda-benda langit lainnya di alam semesta. Bukti topografi. Selain bukti visual dan fisik, bukti topografi juga menunjukkan bahwa bumi memiliki bentuk bulat. Topografi sendiri merupakan kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah. Penjelajahan di laut menunjukkan bahwa kurvatur kelengkungan bumi bisa dirasakan pada permukaan laut. Next, yang keenam, sejarah. Nih guys, sejarah teori yang menyatakan bahwa bentuk bumi bulat adalah bentuk bumi bulat telah ada sejak zaman kuno. Bahkan sebelum ditemukan teknologi yang dapat membuktikan hal tersebut. Berarti zaman-zaman dulu mengatakan bahwa bentuk bumi ini bulat, guys, ya, bukan datar. Dengan adanya bukti-bukti ilmiah tersebut, teori bumi bulat masih menjadi teori yang paling akurat dan diterima oleh masyarakat. Itulah beberapa alasan dari segi historis dan ilmiah yang mendukung teori bumi bulat. Lalu bagaimana dengan teori bumi datar? Nih, yang menganut pemahaman bumi datar, guys. Ya, apakah teori bumi datar juga memiliki bukti-bukti ilmiah? Mari kita bahas. Teori bumi datar. The Flat Earth Theory. Teori bumi datar adalah teori yang menyatakan bahwa bumi tidak berbentuk bulat seperti yang selama ini dipercaya, melainkan bentuknya datar atau flat seperti cakram atau piring. Teori bumi datar disebut-sebut telah ada sejak zaman dahulu kala, namun muncul lagi pada abad ke-19. Teori ini kembali populer dan diperdebatkan pada dekade terakhir ini, terutama di kalangan orang yang gemar berdiskusi mengenai teori konspirasi, guys. Ya, seperti saya nih, doyan yang namanya teori konspirasi, guys. Oke, lanjut. Sayangnya, teori bumi datar tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, guys. Oh, ternyata bagi kalian yang penganut bumi datar, ya, tidak diperkuat dengan bukti yang ilmiah, guys. Kembali lagi, ini pendapat kalian, ya. Lanjut. Sehingga teori ini dianggap kurang saintifik untuk dipercaya. Berikut beberapa alasan kuat mengapa teori bumi datar tidak dapat diterima dari sudut pandang ilmiah. 1. Yang pertama nih, bukti-bukti visual.
bentuk bayangan bumi pada gerhana bulan, bentuk horizon yang melengkung, dan bukti-bukti visual lainnya menunjukkan bahwa bumi memiliki bentuk bulat. Nah, beberapa flat earthers atau sebutan bagi orang-orang yang mempercayai teori bumi datar menyatakan bahwa bukti-bukti foto bumi yang diperoleh NASA adalah hasil rekayasa, guys. Nih ya, menurut penganut bumi datar itu katanya foto-foto dari pihak NASA yang menyatakan bahwa bumi itu bulat adalah sebuah rekayasa. Namun hingga saat ini belum ditemukan bukti foto yang menunjukkan bahwa bentuk bumi adalah datar seperti cakram atau piring. Begitu sebaliknya, guys. Ya, belum ada juga yang menampilkan foto yang fakta tentang bumi itu datar. Oke, guys. Berarti masalah bukti foto atau visual baik penganut bumi bulat, penganut bumi datar juga tidak memiliki foto bukti-bukti foto yang akurat, guys. Oke, lanjut. Nanti gue jelasin secara detail bagi penganut bumi bulat atau penganut bumi datar. Kita akan kaji secara ilmiah, guys. Lanjut. Gaya gravitasi bumi. Ini masih tentang yang penganut bumi datar ya. Gaya gravitasi bumi. Salah satu poin kritik yang sering ditunjukkan kepada para flat earthers adalah mengenai gaya gravitasi bumi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, hukum gravitasi bumi yang digagas oleh Newton menjelaskan bahwa setiap objek memiliki gravitasi yang menarik objek lain ke arah pusatnya. Hal ini mengungkap alasan mengapa benda yang kita lemparkan ke udara selalu jatuh ke pusat bumi, guys. Nah, jika bumi berbentuk datar, maka hukum gravitasi Newton tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Oke, guys, gitu ya. Lanjut nih. Yang ketiga, astronomi. Kemudian hasil observasi benda-benda langit mengungkapkan bahwa matahari, bulan, serta planet-planet yang ada di alam semesta memiliki bentuk bulat. Nih guys, ini bantahannya. Jika benda-benda langit tersebut berbentuk bulat, mengapa hanya bumi yang berbentuk datar? Atau apakah matahari, bulan, dan planet lain-lainnya juga memiliki bentuk datar seperti bumi? Bagaimana menurut kalian, guys? Coba kalian komen di bawah. Lanjut. Jadi, meskipun ada kelompok orang yang mempercayai teori bumi datar, sayangnya belum ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung kuat teori tersebut, guys. Ya. Justru bukti-bukti ilmiah yang sudah ada sejak dahulu jelas menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat, bukan datar ya, adik-adik. Oleh karena itu, teori bumi bulat masih menjadi teori yang sangat-sangat akurat dan scientific, ya, scientific. Atau jangan-jangan kedepannya akan ada teori lain mengenai bentuk bumi nih, guys. Entah mungkin ada nanti teori bumi berbentuk lonjong, peta, atau bumi berbentuk segitiga. Kita nggak tahu, guys, ya. Namanya juga teori konspirasi, ya. Tidak ada yang bisa mencelah, guys, ya. Karena itu sebuah pendapat bebas. Setiap manusia itu bebas berpendapat asal mereka bisa ngasih alasannya. Oke? Itu hal-hal yang wajar aja, guys. Begitu sebaliknya, yang penganut bumi datar atau bulat juga, mereka mempunyai data-data yang mungkin menurut mereka yang bisa dipercaya, yang bisa mereka jadi
pegangan atau acuan untuk mereka mempercayai teori tersebut, guys. Oke, balik guys. Kalau kalian bertanya ke saya pribadi, saya salah satu penganut bumi bulat, guys. Ya. Menurut gue, penganut bumi datar itu tidak ilmiah ya. Karena apa? Balik-balik, ini bukan kita mau bahas agama ya. Di agama saya, agama Islam, menyatakan bahwa bumi itu bulat ya, bukan datar, guys ya. Karena di dalam Al-Quran juga, dalam kitab kita dijelaskan bahwasanya bumi itu berbentuk bulat. Mungkin kalian ada yang pernah mendengar ceramah-ceramah ya, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, guys. Nah, salah satu sains Al-Quran yang memastikan bentuk bumi bulat adalah tentang terjadinya malam dan siang, guys. Ini salah satu dalil yang memperkuat bahwasannya bumi itu berbentuk bulat ya, bukan datar. Dalam buku berjudul 40 Sumpah Terdahsyat dalam Al-Quran, mengungkapkan rahasia ayat-ayat sumpah oleh Muhammad Hatta Al-Fatah LCMA, menyebutkan sesungguhnya perubahan siang dan malam di belahan bumi secara terus-menerus merupakan simbol atas bentuk bumi ya. Kalau bumi tidak bulat, pasti fenomena-fenomena tersebut tidak akan terjadi. Dan bukti paling sederhananya adalah pergantian malam dan siang, guys. Kalau bumi datar, ini ya, kalau gue berpikir saya secara pribadi, kalau bumi itu datar, guys ya, antara matahari dan bumi, antara bulan, matahari, dan bumi. Kalau bumi itu datar, tidak ada siang dan malam, guys ya. Kenapa tidak ada siang dan malam? Ya, karena bumi datar. Kan ini matahari nih, ini bulan. Kalau bumi kita datar ya udah, gitu-gitu aja, tidak ada pergantian. Mungkin yang di timur malam terus, dan yang di barat itu siang terus, guys. Tidak ada pergantian. Makanya bukti ilmiah penganut bumi datar itu tidak kuat, guys. Karena sejatinya kalau kita melihat ada pergantian bumi bulat itu ya, terjadi pergantian malam dan siang. Karena kenapa begitu? Bisa jadi malam, adanya siang ya. Bumi itu bulat, dia berputar, guys ya. Berputar, itulah terjadi ada pergantian bumi, pergantian siang dan malam. Menurut gue, bagi kalian yang masih mengikutin penganut bumi datar, mending kalian tobat ya, guys ya. Kalian tobat. Kenapa? Karena tidak ilmiah. Buktinya menurut gue itu hanya pemikiran yang tidak ada ilmunya, guys ya. Tidak ada ilmunya menurut gue ya. Karena secara logika kita berpikir kalau bumi ini datar, berarti bumi ini ada ujungnya ya. Itu aja. Ternyata bukti selama ini bumi itu tidak ada ujungnya, guys. Mengapa ya? Karena bumi itu bulat. Di itu situ aja ya ujungnya. Nah, apa maksudnya muter lagi. Kalau bumi datar ada ujung, ada stopnya.
Itu aja. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian like, comment, and share video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Sekian dan terima kasih. Gue Alvin Nugraha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.